Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahdana, kelas Ekonomi Syariah 4, NIM E2018-2182. Baik, untuk pembahasan yang pertama yakni mengenai mengukur ketimpangan dan kemiskinan. Pada bagian ini kami mendefinisikan dimensi distribusi pendapatan dan masalah kemiskinan dan mengidentifikasi beberapa elemen serupa yang menjadi ciri-ciri masalah di banyak negara berkembang. Tapi pertama-tama kita harus jelas tingkat apa yang kita ukur ketika kita berbicara tentang distribusi pendapatan dan kemiskinan absolut. Distribusi pendapatan pribadi, distribusi pendapatan menurut kelas ukuran orang, misalnya bagian dari total pendapatan yang diperoleh, dan persentase spesifik termiskin dan persentase spesifik terkaya dari suatu populasi tanpa memperhatikan sumber pendapatan itu tersebut. Baik, untuk poin yang pertama yakni mengenai mengukur ketimpangan. Para ekonomi biasanya membedakan antara dua ukuran utama distribusi pendapatan untuk tujuan analitis dan kuantitatif. Distribusi pendapatan pribadi atau ukuran dan distribusi pembagian pendapatan faktor fungsional atau distributif. Distribusi pendapatan pribadi atau ukuran adalah ukuran yang paling umum digunakan oleh para ekonomi. Ini hanya berhubungan dengan individu atau rumah tangga dan total pendapatan yang mereka terima. Cara permintaan pendapatan itu tidak dipertimbangkan. Yang menjadi masalah adalah seberapa besar penghasilan masing-masing terlepas dari apakah pendapatan tersebut hanya diperoleh dari pekerjaan atau juga berasal dari sumber lain seperti bunga, keuntungan, sewa, hadiah, atau warisan. Selain itu, sumber pendapatan, lokasi, perkotaan atau perdesaan, dan pekerjaan, misalnya pertanian, manufaktur, perdagangan, jasa. Ukuran umum dari ketidakrataan pendapatan yang dapat diturunkan adalah rasio pendapatan yang diterima oleh 40% teratas dan 20% terbawah dari populasi. Untuk poin yang kedua yakni mengukur kemiskinan mutlak. Sekarang kita alihkan perhatian kita dari bagian pendapatan relatif dari berbagai kelompok persentil dalam populasi tertentu ke pertanyaan yang sangat penting tentang sejauh mana dan besarnya kemiskinan absolut di negara berkembang. Kemiskinan absolut situasi tidak mampu atau hanya hampir tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dari makanan, sandang, dan papan. Indeks jumlah penduduk proporsi penduduk suatu negara yang hidup di bawah garis kemiskinan. Total kesenjangan kemiskinan, jumlah selisih antara garis kemiskinan dan tingkat pendapatan sebenarnya dari semua orang yang hidup di bawah garis tersebut. Dalam bab 2, kami mendefinisikan tingkat kemiskinan absolut sebagai jumlah orang yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka dihitung sebagai jumlah total yang hidup di bawah tingkat pendapatan real minimum yang ditentukan garis kemiskinan internasional. Garis tersebut tidak mengenal batas negara, tidak berkembang pada tingkat pendapatan nasional. Garis tersebut tidak mengenal batas negara, tidak bergantung pada tingkat pendapatan nasional per kapita, dan memperhitungkan tingkat harga yang berbeda dengan mengukur kemiskinan, karena setiap orang yang hidup dengan kurang dari dan dalam oleh PPP. Oleh karena itu, kemiskinan absolut dapat dan memang ada. Kemiskinan absolut terkadang diukur dengan angka atau jumlah karyawan. Dari mereka yang penghasilannya di bawah garis kemiskinan absolut, ketika penghitungan kepala diambil sebagai bagian dari total populasi. Namun dalam banyak hal hanya menghitung jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan yang disepakati dapat memiliki keterbatasan. Kita dapat memikirkan
TPG dengan cara yang disederhanakan, yaitu tidak ada biaya administrasi atau efek ekuilibrium umum yang diperhitungkan sebagai jumlah uang per hari yang diperlukan untuk membawa ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaikul Fawaid, NIM E 2016-2155. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan-kawan saya, yakni mengenai kemiskinan, ketimpangan, dan social welfare. Kesejahteraan sosial secara positif bergantung pada pendapatan per kapita. Namun, secara negatif, kesejahteraan sosial tergantung pada kemiskinan dan ketimpangan. Dengan ketidaksetaraan pendapatan yang ekstrim, maka akan menyebabkan inefisiensi ekonomi, karena pada pendapatan rata-rata tertentu, dengan semakin tingginya ketidaksetaraan, maka akan menyebabkan semakin kecilnya bagian dari populasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman ataupun kredit. Selain itu, ketidaksetaraan dapat menyebabkan alokasi aset yang tidak efisien. Ketimpangan yang tinggi mengarah pada penekanan berlebihan pada pendidikan yang tinggi pula, dengan mengorbankan pendidikan dasar universal yang berkualitas. Dan pada akhirnya juga akan menimbulkan lebih banyak lagi ketimpangan dalam hal pendapatan. Ketimpangan di atas garis kemiskinan adalah bahwa ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan merusak stabilitas dan solidaritas sosial. Selain itu, juga akan memperkuat kekuatan politik orang-orang kaya, dan karenanya akan menyebabkan kekuatan untuk mendorong hasil yang menguntungkan diri mereka sendiri. Dalam menganalisis 3 kasus pembatas perkembangan dualistik, Gerivel menggunakan kurva Lorenz, yakni sebagai berikut. 1. Tipologi perluasan sektor modern, yang dimana ekonomi dua sektor berkembang dengan memperbesar ukuran sektor modernnya, dengan mempertahankan upah konstan di kedua sektor tersebut. Seperti contoh yang terjadi pada negara-negara maju bagian barat, dan pola ekonomi pada Asia Timur seperti Cina, Korea, dan Taiwan. Yang selanjutnya adalah tipologi pertumbuhan pengayaan sektor modern, yang dimana ekonomi tumbuh, tetapi pertumbuhan tersebut terbatas pada sejumlah sektor modern, dengan jumlah pekerja dan upah mereka tetap di sektor tradisional. Ini menggambarkan pada pengalaman ekonomi di negara Amerika Latin dan Afrika. Yang terakhir adalah tipologi pertumbuhan pengayaan pada sektor tradisional, yang dimana semua manfaat pertumbuhan dibagi di antara pekerja sektor tradisional, dengan sedikit pertumbuhan yang terjadi di sektor modern. Proses ini secara kasar menggambarkan pada pengalaman-pengalaman negara yang kebijakannya berfokus pada pencapaian pengurangan kemiskinan absolut, bahkan pada pendapatan yang rendah dan dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah, seperti di negara Sri Lanka dan India bagian barat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Widianti, NIM E 2018-2166. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang poverty absolut. Di dalam indikator pembangunan dunia pada tahun 2010, Bank Dunia memperkirakan bahwa jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim mencapai 1,25 dolar dalam per hari, yaitu sama dengan 1,4 miliar pada tahun 2005.
ini memberikan rasio jumlah orang lebih dari 18% yang mencerminkan kemajuan yang stabil melawan kemiskinan beberapa tahun terakhir. Sangat sulit untuk mencapai pada perkiraan ketat tentang tingkat kemiskinan global pada suatu waktu. Laporan utama Bank Indonesia yang diterbitkan dalam beberapa tahun sama lain telah memberikan perkiraan jumlah pegawai $1 per hari yang berbeda menurut lensa jutaan orang. Penelitian menunjukkan bahwa kira-kira sepertiga dari semua orang yang miskin pada suatu waktu adalah miskin kronis. Ada 5 alasan mengapa kebijakan fokus pada pengangguran tingkat kemiskinan tidak perlu mengarah pada laju pertumbuhan yang paling lambat. Di antaranya yaitu yang pertama, kemiskinan yang meluas menciptakan kondisi di mana masyarakat miskin tidak mengakses kreditnya, tidak dapat membiayai pendidikan anak-anak mereka, dan jika tidak ada peluang investasi fisik atau moneter, memiliki banyak anak sebagai sumber keamanan finansial pada suatu hari nanti. Bersama faktor-faktor ini menyebabkan per kapita pertumbuhan menjadi kurang dari apa yang akan terjadi jika ada kesetaraan yang lebih besar. Yang kedua yakni kekayaan data empiris menjadi saksi fakta bahwa tidak seperti pengalaman sejarah di negara-negara yang sekarang maju yang kaya dalam banyak hal. Negara-negara kemiskinan sementara pada umumnya tidak terkenal karena berhemat atau karena keinginan mereka untuk menabung dan menginvestasikan sebagian besar pendapatan mereka dalam ekonomi lokal. Yang ketiga yakni rendahnya pendapatan dan rendahnya tingkat kehidupan masyarakat miskin yang terwujud dalam kesehatan yang dalam gizi buruk dan pendidikan. Dapat menurunnya produktivitas ekonomi mereka yang dengan demikian secara langsung dan tidak langsung mengarah pada ekonomi yang tumbuh lebih lambat. Yang keempat yakni meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat miskin akan mendorong peningkatan secara keseluruhan permintaan produk dan kebutuhan yang diproduksi secara lokal seperti makanan dan pakaian. Sedangkan orang kaya cenderung menghabiskan lebih banyak pendapatan tambahannya untuk kemewahan barang-barang impor dan lain sebagainya. Yang terakhir yakni pengangguran kemiskinan massal dapat mendorong ekspansi ekonomi yang sehat bertindak sebagai bahan kuat dan insentif psikologi bagi masyarakat luas partisipasi dalam proses pembangunan. Sebaliknya, disparitas pendapatan yang lebih besar dan kemiskinan absolut dapat bertindak sebagai materi dan psikologis yang kuat diinsentif untuk kemajuan ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Winuryanti, NIM E2018-2176, Prodi Ekonomi Syariah, mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik ekonomi kelompok kemiskinan tertinggi. Secara absolut, kemiskinan merupakan hasil kombinasi dari pendapatan per kapita yang rendah dan distribusi pendapatan yang tidak setara. Namun, pendapatan per kapita yang tinggi juga tidak menjamin tingkat kemiskinan yang rendah pada suatu negara. Karakteristik ekonomi kelompok kemiskinan tertinggi terbagi menjadi 3 karakter. Yang pertama yaitu kemiskinan pedesaan. Yang kedua, wanita dan kemiskinan. Dan yang ketiga, suku minoritas, penduduk asli dan kemiskinan. Saya akan membahas karakter yang pertama yaitu kemiskinan pedesaan. Gambaran umum tentang orang miskin yang terdapat atau termasuk ke dalam karakteristik pedesaan adalah mereka yang berada di lokasi tidak proporsional di daerah pedesaan, bertani serta terkonsentrasi pada kelompok
etnis minoritas dan masyarakat adat. Secara rata-rata, 80% sasaran kemiskinan di daerah Asia dan Afrika berada di daerah pedesaan. Selanjutnya yaitu konsentrasi absolut kemiskinan pedesaan. Bahwasanya sebagian besar pengeluaran pemerintah di beberapa negara berkembang masih terkonsentrasi pada pembangunan perkotaan, manufaktur modern, serta sektor komersial. Namun, bias dari sektor modern perkotaan merupakan inti dari banyaknya permasalahan pembangunan yang akan terjadi. Maka dari itu, sebaiknya lah pemerintah mulai menangani masalah kemiskinan dengan memperluas pembangunan di daerah pedesaan, baik secara umum maupun pada sektor pertanian. Karakteristik yang kedua yaitu wanita dan kemiskinan. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan wanita termasuk ke dalam mayoritas orang-orang miskin, antara lain wanita sebagai kepala rumah tangga, yang mana dalam hal ini wanita berperan sebagai penanggung jawab atas biaya penghidupan dari beberapa anggota keluarganya. Selanjutnya, rendahnya kapasitas pendapatan bagi wanita. Kemudian, keterbatasan kontrol wanita terhadap pendapatan dari pasangannya, serta minimnya akses pendidikan, pekerjaan, dan jaminan sosial bagi wanita. Kesejahteraan perempuan dan anak sangat dipengaruhi oleh rancangan kebijakan pembangunan. Maka dari itu, untuk meningkatkan kehidupan individu termiskin, perempuan harus ditarik ke dalam arus ekonomi. Karakteristik yang ketiga yaitu tentang suku minoritas, penduduk asli, dan kemiskinan. Pada pembahasan terakhir tentang insiden kemiskinan di negara berkembang terjadi pada kelompok etnis minoritas dan penduduk asli, dengan hasil yang jelas yang menunjukkan bahwasannya mayoritas masyarakat adat hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Selanjutnya yaitu hubungan negatif antara kemiskinan dan pendapatan per kapita, yang menunjukkan jika suatu pendapatan per kapita dapat dicapai dalam tingkat yang lebih tinggi, maka kemiskinan akan berkurang. Namun, tingkat kemiskinan yang absolut tinggi juga dapat memperlambat prospek pertumbuhan suatu negara. Kesimpulannya adalah pendapatan nasional dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan. Namun, di saat yang bersamaan, kemiskinan juga harus ditangani secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulandari, NIM 2018-2199. Di sini saya akan menjelaskan tentang opsi kebijakan tentang ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Yang pertama ada area intervensi. Ada 4 elemen utama dalam penentuan distribusi pendapatan ekonomi berkembang. Yang pertama ada mengubah distribusi fungsional. Yang dimaksud di sini adalah pengembalian tenaga kerja, tanah, dan modal sebagaimana ditentukan oleh harga, faktor, tingkat pemanfaatan, dan bagian pendapatan nasional. Yang kedua, ada mengurangi distribusi ukuran. Yang dimaksud di sini adalah distribusi pendapatan fungsional ekonomi diterjemahkan ke dalam distribusi ukuran dengan pengetahuan tentang bagaimana kepemilikan dan kendali atas aset produktif dan keterampilan tenaga kerja didistribusikan ke seluruh populasi. Yang ketiga ada memoderasi atau mengurangi distribusi, yakni ukuran di tingkat atas melalui perpajakan progresif atas pendapatan dan kekayaan pribadi. Yang terakhir ada memoderasi atau meningkatkan distribusi. Yang dimaksud di sini adalah ukuran di tingkat yang lebih rendah melalui pengeluaran publik dari pendapatan pajak untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin baik secara langsung ataupun tidak langsung.
Selanjutnya, mengubah distribusi fungsional pendapatan melalui harga faktor relatif. Beberapa sarjana dan praktisi berpendapat bahwa dampak upah minimum terhadap kemiskinan lebih bernuansa dalam teori dan praktik, terutama ketika kemungkinan pembagian pendapatan di antara orang miskin itu diperhitungkan. Karena harga faktor diasumsikan berfungsi sebagai sinyal dan insentif utama dalam perekonomian manapun, mengkoreksi harga-harga atau menurunkan harga relatif tenaga kerja dan menaikkan harga relatif modal, maka secara umum tidak hanya akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, tapi juga mengurangi ketidaksetaraan. Oleh karenanya, banyak upaya untuk menggabungkan lebih banyak pertumbuhan yang dihasilkan secara efisien dengan lapangan kerja yang lebih tinggi, kemiskinan yang lebih sedikit, dan kesetaraan yang lebih besar. Selanjutnya, mengubah distribusi ukuran dengan meningkatkan aset masyarakat miskin. Penyebab utama dari distribusi pendapatan pribadi yang tidak merata di sebagian besar negara berkembang adalah pola kepemilikan aset yang tidak setara dan sangat terkonsentrasi di negara-negara ini. Oleh karena itu, garis kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan adalah berfokus langsung pada pengurangan kendali terkonsentrasi atas aset, distribusi kekuasaan yang tidak merata, dan akses yang tidak setara ke pendidikan dan peluang memperoleh pendapatan yang menjadi ciri khas. Selanjutnya, pajak pendapatan dan kekayaan progresif. Sumber utama dari pembiayaan pembangunan adalah perpajakan langsung serta progresif atas pendapatan dan kekayaan. Di sini saya akan menjabarkan satu persatu pengertian dari pajak pendapatan progresif, pajak regresif, dan pajak tidak langsung. Yang pertama, pajak pendapatan progresif sendiri adalah pajak yang tarifnya meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan pribadi. Pajak regresif adalah suatu ukuran perpajakan di mana rasio pajak terhadap pendapatan cenderung menurun seiring dengan peningkatan pendapatan. Yang pajak tidak langsung itu adalah pajak yang dikenakan atas barang yang akhirnya dibeli oleh konsumen, termasuk bea cukai atau tarif pajak penjualan dan biaya ekspor. Selanjutnya ada pembayaran transfer langsung serta penyediaan barang dan jasa kepada umum. Nah, penyediaan langsung barang dan jasa konsumsi publik yang dibiayai pajak kepada masyarakat sangat miskin merupakan instrumen penting lainnya dari kebijakan komprehensif yang dirancang untuk memberantas kemiskinan. Contohnya termasuk proyek kesehatan masyarakat di pedesaan dan daerah pinggiran kota, makan siang sekolah dan program suplementasi gizi prasekolah, dan penyediaan air bersih dan elektrifikasi ke daerah pedesaan terpencil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Khairul Rafiq, NIM E2018-2181. Baik, saya akan melanjutkan materi yakni tentang kebutuhan paket kebijakan, di mana pendekatan alternatif untuk masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam pembangunan kebutuhan bukan untuk satu atau dua kebijakan terisolasi, tapi untuk paket kebijakan yang saling melengkapi dan mendukung. Di antaranya yang pertama ialah satu kebijakan yang serangkai kebijakan yang dirancang untuk mengoreksi distorsi harga faktor atau untuk memastikan bahwa harga pasar atau harga yang ditetapkan secara kelembagaan memberikan sinyal dan insentif yang akurat baik bagi produsen maupun pemasok sumber daya. 2. Sebuah kebijakan atau seperangkat kebijakan yang dirancang untuk membawa perubahan struktur yang menjangkau jauh dalam distribusi aset, kekuasaan, dan akses ke pendidikan dan peluang-peluang pendapatan pekerjaan terkait. Kebijakan semacam itu melampaui ranah pasar dan menyentuh seluruh tatanan sosial, kelembagaan, budaya, dan politik di negara berkembang. 3. Sebuah kebijakan atau seperangkat kebijakan yang dirancang untuk mengubah distribusi ukuran pendapatan di tingkat atas melalui penegakan peraturan progresif, perpajakan atas pendapatan dan kekayaan, dan tingkat yang lebih rendah melalui pembayaran transfer langsung dan perluasan penyediaan barang dan jasa konsumsi yang disediakan untuk umum. Yang keempat, serangkai kebijakan yang ditargetkan untuk secara langsung meningkatkan kesejahteraan kaum miskin dan komunitas mereka yang melampaui skema jaring pengaman untuk menawarkan program yang membawa kemampuan dan modal manusia dan sosial kaum miskin seperti keuangan mikro, kesehatan, pendidikan, pembangunan pertanian, kelestarian lingkungan, dan pengembangan masyarakat, dan program pemberdayaan lainnya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.